Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan. Tadi sementara saya dalam perjalanan Singaraja ke Denpasar ini, saya diingatkan dengan nama Riverside. Jangan bantaran sungai, saudara, di tepi sungai. Ya. Karena Mazmur pertama ayat yang ketiga dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi, bukan di tengah aliran air, di tepi aliran air, selalu hijau daunnya dan menghasilkan buah pada musimnya, dan apapun saja yang dikerjakan akan Tuhan buat menjadi berhasil. Amin, saudaraku. Jadi pastikan setiap saudara adalah pohon, bukan cuma sekedar pohon, bukan cuma di tepi aliran air, tetapi tertanam. Katakan bersama saya, tertanam. Karena banyak jemaat Tuhan itu cuma jadi tamu, tidak tertanam. Hanya pohon yang tertanam yang akan daunnya selalu hijau, menghasilkan buah pada musimnya, dan apapun yang dikerjakan akan Tuhan buat menjadi berhasil. Pastikan setiap saudara bukan jemaat tamu di tempat ini. Kalau Tuhan tempatkan saudara di tempat ini, kita mau tertanam di tempat ini. Dan saudara akan melihat apa yang saudara kerjakan akan Tuhan buat menjadi berhasil. Haleluya, saudaraku. Nah, saya berikan satu tema pagi hari ini adalah sikap orang percaya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena banyak kali saya perhatikan penghambat orang datang ke gereja atau penghambat orang untuk mencari Tuhan. Penghambat pekerjaan Tuhan semakin diperluas, bukan aniaya. Karena banyak daerah yang penuh dengan aniaya, tetapi pekerjaan Tuhan semakin dahsyat dan luar biasa. Penghambat terbesar adalah karena sikap orang percaya menjadi batu sandungan sehingga orang akan merasa kecewa. Dengar baik saudara yang kasih Tuhan, iblis sangat tahu bahwa dia tidak akan bisa berhasil membawa orang percaya jauh daripada Tuhan. Iblis tahu bahwa tidak mungkin dia bisa membawa orang yang tadinya percaya menjadi tidak percaya kecuali jika orang itu menjadi kecewa. Karenanya jaga hati kita untuk kita tetap punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kita lihat dulu firman-Nya sederhana dari satu ayat ini saja. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya akan mengajak kita untuk melihat bagian per bagian daripada firman Tuhan yang singkat ini, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ya, mulai daripada yang pertama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini menggambarkan, mengingatkan bahwa kita sebagai orang percaya harus punya sikap. Sikap apa? Selalu bersiap diri menantikan kedatangan Tuhan. Yang percaya bahwa Yesus segera datang bisa lambaikan tangan. Ada dua kejadian yang saya perhatikan sebagai contoh, saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, satu hari saya selesai khotbah di satu daerah di luar Pulau Bali ini. Lalu kemudian ada ibu-ibu datang pada saya. Pak, minta waktunya sebentar Pak, biar boleh bicara. Oh silakan. Pak, benar nggak Yesus datang tahun ini Pak? Saya bilang tidak ada seorang pun yang tahu apakah tahun ini, bulan ini, bisa saja hari ini, nggak ada orang yang tahu. Tapi saya percaya dia pasti datang. Enggak Pak, saya minta kepastian Pak, bisa nggak, mungkin nggak dia tahun ini datang? Saya bilang, Bu nggak tahu, saya nggak tahu Bu. Hamba Tuhan manapun kalau bilang dia tahu, saya rasa itu tidak alkitabiah karena tidak ada seorang pun yang tahu, tapi yang pasti dia pasti datang. Lalu saya penasaran dengan rasa kerinduannya untuk Yesus segera datang itu seperti apa. Saya tanya, loh Bu, kenapa kok Ibu begitu ngebet Yesus segera datang? Boleh tahu nggak alasannya Bu? Pak Pendeta ya malu sebetulnya ngomong Pak, karena saya banyak utang Pak. Jadi rupanya dia rindu Yesus segera datang, dia diangkat, dia kelepas dari segala hutang dan kewajibannya untuk menyelesaikan hutangnya. Itu contoh yang pertama.
Contoh yang kedua, jemaat saya, dia sudah ditinggal istrinya pulang ke rumah bapak, dia nggak punya anak. Dan dia buka toko di toko kakaknya, jadi toko kakaknya itu dia nebeng di situ, dia jualan di situ dengan jenis barang yang berbeda dari apa yang dijual kakaknya. Lalu pembantu rumah tangga di toko itu positif COVID. Ya. Lalu dia merasa bahwa bisa saja dia terpapar. Bisa saja terpapar. Lalu dia mulai berpikir gini, saya memang punya iman, saya pasti sembuh, tapi saya harus mempersiapkan kemungkinan terburuk. Kalau sampai ini waktu saya untuk kembali kepada Tuhan. Apa yang dilakukan? Dia hubungi semua supplier tempat dia ngambil barang. Nota-nota yang belum jatuh tempo dia lunasi semua. Suppliernya bingung, loh Pak ini kan masih lama Pak, masih sebulan. Ya nggak apa-apa, saya lunasi semua. Jemaat itu ngomong sama saya, Pak saya siap-siap kemungkinan terburuk kalau saya harus menghadap kepada Tuhan, semua tanggung jawab sudah saya beresin. Jadi ada dua sikap, sama-sama mau ketemu Yesus. Yang satu adalah ingin lari dari tanggung jawab, yang satu menyelesaikan semua tanggung jawab. Sehingga kapanpun Yesus datang, dia siap untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini adalah sebuah sikap di mana setiap kita yang percaya bahwa Yesus segera datang meskipun tidak tahu kapan dia datang. Lalu gimana caranya supaya kita selalu berjaga-jaga, siap-siap kapanpun dia datang. Saya berikan sebuah cerita dari seorang ibu yang sedang naik mobil berjalan di sebuah daerah pegunungan. Lalu kemudian dia melihat ada sebuah villa di tepi jalan yang tamannya begitu rapi, lihat tertata bersih. Lalu dia sebagai umumnya wanita cinta dengan keindahan dan bunga-bunga, dia turun dan dia ketemu dengan penjaga villa itu. Dia tanya, aduh Pak, rapi sekali Pak tamannya ini ya. Pasti ibu pemilik taman ini orang yang rajin menata, mengatur. Rapi sekali Pak, saya senang sekali lihatnya. Lalu si penjaga villa itu bilang begini, Bu, bos saya ini jarang datang ke villa ini. Ya paling setengah tahun sekali. Enggak tentu, kadang-kadang dia enggak sih tahu, tiba-tiba dia muncul, tapi jarang sekali Bu. Lalu si ibu ini penasaran, gimana caranya Bapak penjaga villa menjaga tamannya selalu bersih dan rapi sementara bosnya jarang datang. Penjaga villa itu bilang begini Bu, setiap pagi saya baru bangun tidur, saya membayangkan hari ini bos saya datang. Jadi saya rapikan, saya bersihkan, saya tata semua. Kalau sore bos saya belum datang, besok pagi saya bayangkan hari ini bos saya datang. Jadi saudaraku, kalau hari ini saudara sering dengar, bahkan mungkin dari kecil saudara dengar Yesus segera datang, enggak datang-datang. Bayangkan hari ini dia datang. Jadi kalau saudara tetap menjaga sikap hati saudara, selalu rindu akan dia, saudara akan tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Karena dikatakan dalam Yesaya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Katakan bersama saya, kekuatan baru. Kekuatan lama mungkin hari ini sudah susah dipakai. Ya, sekarang ini keadaannya berubah dan banyak orang bilang begini, Pak, enak ya zaman sebelum pandemi. Atau kalau yang melihat lebih jauh lagi ke belakang, aduh Pak, waktu saya masih muda enak loh Pak. Zaman dulu serba murah Pak. Cari uangnya gampang Pak. Saya mau katakan saudaraku, kita tidak mungkin kembali ke zaman dulu, tapi kalau saudara renungkan saudaraku, kalau saudara renungkan, dulu serba murah. Tapi serba tidak terjangkau. Dulu saudaraku motor zaman saya SMA cuma 100.000 lebih. 100.000 rupiah lebih. Tahun 80-an. Ya, tapi motor bisa dihitung dengan jari. Apalagi mobil. Sekarang sepertinya mahal. Tapi mobil di mana-mana sampai jalan menjadi macet. Artinya jangan melihat masa lalu. Saudara hidup hari ini untuk bisa menatap masa depan. Karena saudaraku terjebak macet gak enak tapi lebih gak enak terjebak masa lalu. Ayo move on, melihat masa depan karena masa depanmu adalah masa depan yang penuh pengharapan. Amin saudaraku. Nah saudaraku yang kasih Tuhan,
saya tetap percaya kita akan melihat sikap yang kedua ini sebagai sesuatu yang penting. Yang kedua adalah menguasai diri dalam segala hal. Ya, menguasai diri dalam segala hal. Kita lihat dulu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Zaman dahulu, kekuatan dan keamanan sebuah kota sangat ditentukan dengan pagar tembok yang mengelilingi kota itu. Saudara bisa lihat The Great Wall of China salah satunya. Jadi artinya penguasa setempat merasa aman. Kalau kita sekarang punya rumah, pagar tembok itu yang seringkali membuat kita merasa aman. Ketika pagar itu rasanya tidak mungkin ditembus ataupun dinaikin apalagi dibobol. Amsal bilang orang yang tak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Artinya kalau kita nggak mampu mengendalikan diri, kita gagal menguasai diri, itu seperti tidak ada tembok, artinya orang sangat mudah menguasai, menduduki ya apa yang selama ini kita miliki. Dan saya coba merenungkan ada 4 hal arti daripada menguasai diri. Yang pertama adalah mengendalikan diri. Orang tua suka menasihatin sama anaknya, atau istri-istri suka menasihatin suaminya, jangan ngebut. Ya, saudaraku, saya termasuk orang yang suka ngebut. Jadi sekarang sudah ada umur dan saya berhenti ngebut sewaktu istri saya hamil. Anak pertama, ya saudaraku kasih Tuhan. Tapi sampai hari ini saya masih mondar-mandir. Kalau hari Senin dan Kamis saya ngantor di lembah pujian, tapi pulang pagi datang ke kantor, pulang kantor pulang Singaraja. Nanti Kamis balik begitu juga, selesai kantor saya pulang lagi ke Singaraja ya. Pak Arifin bilang, memang hobi nyetir bukan Pak? Ya dinikmati aja lah segala sesuatu ya. Saudaraku, mengendalikan. Kenapa orang dikatakan jangan ngebut? Kenapa saudaraku? Karena waktu kecepatan kita tinggi, kita sulit untuk mengendalikan diri, mengendalikan kendaraannya. Jadi kecelakaan terjadi bukan masalah orang lain tiba-tiba ngerem mendadak. Kecelakaan terjadi bukan ketika orang lain tiba-tiba belok mendadak tanpa pasang sen. Kecelakaan terjadi bukan ketika ada kendaraan lain tiba-tiba nongol keluar dari gang tanpa melihat kiri kanan. Kecelakaan terjadi karena gagal menguasai kendaraan. Mau orang rem mendadak, mau orang belok mendadak, mau orang tiba-tiba nongol dari gang secara tiba-tiba, sepanjang kita mampu menguasai kendaraan, kecelakaan tidak akan terjadi. Jadi saudaraku, dalam hidup ini juga menguasai diri adalah salah satu adalah mampu untuk mengendalikan diri. Yang kedua arti menguasai diri adalah bawa diri. Katakan bersama saya bawa diri. Ya saudaraku, kita harus mampu membawa diri kita berada di tempat di mana kita berada. Tadi sebelum saya naik, saya tanya sama Bapak Gembala di tempat ini, Pak, di sini khotbah pakai masker enggak? Kalau Pak Gembala bilang pakai masker, ya pakai masker. Kenapa? Karena ini saya tamu di sini. Kita harus bawa diri. Saya berikan sebuah kesaksian. Dulu saya pelayanan di Lampung, dan di Lampung itu ada teman saya, ya saudaraku kasih Tuhan, punya anak kembar, laki dua-dua, kuliah ke Singapura. Lalu dia tinggal di sebuah rumah di mana pemilik rumahnya adalah pensiunan dosen, sepasang opa dan oma, dan dia tinggal di rumah itu. Lalu waktu peristiwa devaluasi dolar begitu luar biasa, dari 2.500 menjadi di atas 15.000, jemaat saya ini menyuruh anaknya pulang. Pulang enggak? Papa enggak kuat ini. Dolar luar biasa, ya kamu pulang aja lah di Indonesia aja. Lalu si anak ini pamit sama tuan rumahnya. Om tante, saya nggak bisa lanjut kuliah di Singapura, saya mesti pulang ke Indonesia. Ya, karena papa nggak kuat lagi lah, dolar begitu mahal, rupiah begitu murah. Lalu tuan rumahnya bilang, kasih tahu papa ya, mulai hari ini nggak usah kirim duit. Kenapa saudaraku hal itu terjadi? Karena sepasang anak kembar ini, dia bisa membawa dirinya. Tuan rumahnya kalau mobilnya kotor dia cuci, kalau dia lihat ada sesuatu yang kotor dia sapu, ya kan? Kalau dia ngapain tanpa disuruh, tanpa diminta, dia tak bisa membawa diri.
Meskipun dia bayar uang kos, ya kan banyak kali merasa, saya sudah bayar ya, saya kan tamu di sini. Tapi dia bisa bawa diri. Saya mau katakan, orang yang bisa membawa diri dimanapun, dia tetap diharapkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudaraku. Ya. Nah sampai sekarang dia sudah lulus, sudah menikah dan kedua-duanya masih bekerja di Singapura. Ya, bawa diri. Kemudian menguasai diri arti yang ketiga adalah tahu diri. Ya saudaraku, bisa memposisikan penghasilan kita berapa, kita mau belanja berapa. Kenapa saya katakan begini? Waktu di Lampung itu salah seorang jemaat saya itu manajer sebuah finance. Saya nggak sebutkan nama finance-nya, dia manajer di sana dan dia bilang begini, Pak setiap bulan untuk daerah Lampung ini dan Sumatera Selatan, itu kendaraan yang ditarik karena nggak bisa ngangsur, nggak bisa nyicil, itu lebih kurang 1.500 per bulan. Nah ini saudara kasih Tuhan, saya nggak tahu apakah berapa persen orang Kristen di dalamnya, sehingga tidak bisa mengukur antara kemampuan dan keinginan. Kalau orang tahu diri, saya percaya dia melakukan sesuatu tentu tidak akan lebih daripada kemampuannya. Dan yang keempat, arti daripada menguasai diri adalah jaga diri. Saya percaya kita semua punya Tuhan, tapi tetap percaya bahwa kita perlu menjaga diri kita. Kita lihat dulu ayatnya. Buah roh semua sudah tahu, ada 9. Dimulai dengan kasih, ditutup dengan penguasaan diri. Urutannya ini terlihat sepertinya kebetulan, tapi kalau saudara perhatikan tidak ada kebetulan. Apapun dalam hidup saudara, kalau saudara mulai dengan kasih, rumah tangga dimulai dengan kasih, pelayanan dimulai dengan kasih, buka usaha dimulai dengan kasih, ya, apalagi pelayanan dimulai dengan kasih. Lalu saudara belajar dan melatih tubuhmu dengan penguasaan diri, dimulai dengan kasih, ditutup dengan penguasaan diri. Saya sangat yakin dan percaya saudara akan mendapat 7 buah roh lainnya. Saudara akan mendapat sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kenapa? Karena saudara memulai dengan kasih dan melatih tubuhmu dengan penguasaan diri. Ayatnya di sini. 1 Korintus 9:27. Tetapi aku melatih tubuhku. Jadi saudaraku, butuh latihan. Ya, namanya latihan itu pasti butuh waktu, butuh proses, butuh pengorbanan. Namanya latihan juga ada hal-hal yang kesukaan, kesenangan kita perlu kita singkirkan. Namanya sedang dilatih. Kadang-kadang kita mulai capek, kadang-kadang kita mulai bosan dan jenuh. Tapi jangan berhenti, namanya sedang dilatih. Melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil, bukan ditolak sesudah ada di dalam dosa, bukan. Ya, sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kenapa ditolak? Karena apa yang kita beritakan dengan apa yang kita hidupi berbeda. Saya mau katakan saudaraku, memang betul orang suka bilang begini, jangan lihat saya lah, lihat Yesus, ya kan. Saya ini kan masih manusia. Tapi Alkitab bilang manusia melihat apa yang dilihat oleh mata dan Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Memang betul Tuhan melihat hati. Manusia melihat yang dilihat oleh mata, artinya manusia tidak bisa melihat hati kita. Ya biar saya ini kasar-kasarnya tapi hati saya. Orang gak mau tahu saudaraku, biar mulut saya ini begini tapi hati saya. Biar kelakuan saya begini tapi hati saya. Saya mau katakan manusia tetap melihat apa yang dilihat oleh mata. Artinya tetap jaga hati kita dan jaga sikap kita. Sehingga hidup saudara dan saya tidak jadi batu sandungan. Amin saudaraku. Ya. Yang ketiga, sebentar dulu, saya ketinggalan satu ayat. Amsal 16:32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saya termasuk orang yang tidak sabaran dulu. Orang yang kadang-kadang bangga dengan emosi yang bisa saya tumpahkan semau saya dulu. Saya kadang-kadang merasa bahwa itu sesuatu yang memang dari kecil seperti itu, ya mau diapain lagi dulu.
Tapi saudara kasih Tuhan, menurut saudara, sifat buruk itu bisa diubah enggak? Di dunia ini yang tidak bisa diubah cuma dua. Tuhan dan setan tidak bisa dirubah. Tapi yang namanya manusia bisa berubah. Yang setuju bisa katakan amin. Nah, saudaraku, di sini dikatakan orang yang sabar melebihi pahlawan. Saya coba merenungkan, pahlawan itu tidak selalu loh memenangkan peperangan. Banyak pahlawan terbunuh di medan perang oleh musuhnya, dia gagal untuk menaklukkan musuhnya, dia yang dibunuh. Tetapi dia sanggup untuk menaklukkan dirinya sendiri, untuk tidak mundur dari medan perang dan terus melakukan peperangan sampai titik darah terakhirnya. Artinya sepanjang saudara mampu tetap ada di dalam panggilan dan kehendak dan serta rencana Tuhan, apapun kehendak, apapun yang terjadi, tetaplah saudara tetap keluar. Bukan pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Amin. Karena pemenang satu hari bisa jadi mantan pemenang. Banyak juara di dunia ini, All England 8 kali, juara tinju dunia. Hari ini sudah mantan. Nah saudaraku, saya berharap saudara bukan mantan pemenang. Harusnya saudara hari ini menang, besok menang, sampai Yesus datang saudara selalu menang. Kenapa? Karena ada kekuatan yang baru yang menyertai hidup saudara dan saya. Amin saudaraku. Ya, ini yang kedua. Sikap yang ketiga, jadilah tenang. Pak, situasi seperti ini gimana mau tenang? Omset menurun, tagihan bank, karyawan yang banyak nggak ada kerjaan dan sebagainya, atau saudara berkata saya baru di PHK, ya karena begini saudaraku, di masa pandemi ini, saya pakai istilah Pak Arifin aja, Corona Academy. Banyak terjadi perceraian. Kenapa? Karena yang tadinya suami-suami atau istri-istri jarang ketemu, pagi-pagi sudah sibuk, yang satu ke kantor, yang satu kemana, sudah ya sore sudah capek, pulang baru ketemu. Nah hari-hari ini semua bisa melihat keadaan aslinya. Dan orang tua juga bilang, Pak, semasa pandemi ini kok anak-anak saya jadi nakal? Sebenarnya bukan nakal. Dulu nakalnya tidak terlihat karena di sekolah. Sekarang nakalnya di rumah kelihatan. Nah saudara kasih Tuhan, banyak hal sehingga rasanya sulit untuk kita menjadi tenang. Tapi Alkitab mengajar untuk kita selalu tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi kalau hari ini saudara rasanya itu enggak tenang. Ada satu kegelisahan yang saudara kadang-kadang bingung, kenapa ya? Rasanya kan banyak orang bilang gini sama saya. Kadang-kadang Pak, kalau dipikir-pikir apa ya? Ya rumah tangga saya biasa-biasa, ya usaha biasa-biasa, nggak ada masalah Pak. Tapi kok hati saya kok nggak tenang ya Pak? Saya mau katakan saudaraku, hanya dekat Allah saja saudara bisa mengalami ketenangan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup mengangkat saudara punya kekhawatiran, karena saudara punya satu pengharapan yang pasti, dan saya sangat yakin dan percaya Allah sanggup melimpahkan kita dengan damai sejahtera sehingga saudara tidak perlu panik dan khawatir. Ya, kalau saudara lihat dalam bahasa sehari-hari, Amsal 14:30, hati yang tenang menyehatkan badan, iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Ini dari bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal 14 ayat yang ke-30. Jadi saudara kasih Tuhan, saya sangat yakin dan percaya hari-hari ini jangan terlalu banyak dengar COVID. Saya banyak kali ya saudaraku, orang dengar, setelah dengar dia jadi panik sendiri, jadi khawatir sendiri. Lalu dia berusaha untuk gak keluar-keluar, dia di rumah saja, gak pergi-pergi, gak kemana-mana, gak ke mall, gak kemana, termasuk gak ke gereja juga, ada banyak juga saudaraku. Tapi lalu baca berita, ada orang-orang yang tidak keluar kemana-mana juga terpapar. Rupanya terpapar dari pembantunya yang ke pasar pulang. Ada yang terpapar dari dia nggak keluar, pesan makanan lewat online ya, langsung kena terpapar. Ada juga yang terima paket lalu kena dan terpapar dan sebagainya. Lalu jadi panik. Saya mau katakan begini,
ada dua pintu gerbang yang masuk ke dalam diri kita, yaitu apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ada dua gerbang yang masuk dalam diri kita, apa yang kita lihat dan yang kita dengar, yang seringkali kita sebut dengan audio visual. Kalau saudara lihat sesuatu yang menakutkan, contoh nonton film horor, ya saudara mengundang ketakutan sendiri, ya takut sendiri. Kalau saudara selalu mendengar gosip, mendengar hal-hal yang melemahkan iman, mendengar berita-berita yang buruk, sehingga saudara izinkan itu masuk dalam hati saudara khawatir, kecewa, dan semua perasaan negatif mulai muncul. Karenanya saudaraku, saya mau katakan, orang mau ngomongin saudara apa, orang mau jelek-jelekin saudara apa, orang mau fitnah saudara apa, itu akan membuat saudara terpengaruh atau tidak? Tergantung. Saudara izinkan hal itu masuk di dalam telinga, saudara simpan dalam hati, lalu saudara renungkan siang dan malam. Saya nggak mau seperti itu. Orang punya hak ngomong, saudara punya hak mau dengerin atau enggak. Yang mengerti bisa katakan amin. Orang mau ngomong apa saja, kalau saudara nggak izinkan masuk dalam telinga saudara dan tersimpan dalam hati, ya saudara enjoy aja. Sehingga orang yang ngatain saudara kan, heran ya, semua udah ngatain dia kok tenang aja. Memang betul, kritik sesuatu untuk membangun perlu kita terima. Masukan untuk membuat kita semakin hari semakin baik, kita perlu terima. Tapi sesuatu yang buruk, jangan. Orang kalau lempar sampah, sampah itu sampai pada kita, tergantung. Kita mau terima sampah dan kita simpan. Tapi kalau kita tahu itu sampah, tempatnya bukan disimpan di tong sampah, percayalah, saudara tetap sehat, kuat, dan penuh dengan sukacita. Haleluya, saudaraku. Ya. Sekarang ini saya berikan ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Sampai di sana dulu. Jadi ukuran kesuksesan itu bukan dari berapa sibuknya kita. Ukuran hebatnya pelayanan kita bukan diukur dengan sibuknya kita. Seperti diombang-ambingkan kian kemari. Sibuk sepertinya, tapi nggak ada gunanya. Orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8 perhatikan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati, percaya Tuhan, percaya yang lain tidak akan tenang hidupnya. Percaya Tuhan, percaya hari baik, percaya bintang, percaya apa, percaya tanggal lahir, tidak akan tenang hidupnya. Termasuk suami-suami, istri-istri. Kalau engkau mendua hati, rumah tanggamu tidak akan tenang. Saya banyak kali ketemu saudaraku yang dikasihi Tuhan, rumah tangga terombang-ambing. Memang makan satu meja makan, tidur satu tempat tidur, tapi hatinya satu timur, satu barat. Tidak akan tenang hidupnya. Saya mau katakan saudara mengasihi Tuhan, cinta kita hanya untuk pasangan sah kita. Yang setuju bisa katakan amin. Ya saudaraku, dan saya perhatikan banyak kali rumah tangga itu tidak mengalami kerukunan saudaraku, ya karena begini. Orang bilang rumah tangga itu yang penting kan keterbukaan. Betul keterbukaan. Tapi kalau pasangannya tidak siap mendengar keterbukaan, malah berantem. Satu hari ada satu jemaat saya, ya dia konseling lalu dia bilang, Pak, Bapak harus terbuka. Lalu beberapa hari yang kemudian, Pak saya udah terbuka Pak, istri saya jadi marah-marah Pak, nyesel saya terbuka Pak. Ya kan, tahu gitu saya simpen dalam hati Pak. Ya, nah saudara mengasihi Tuhan memang betul perlu terbuka. Tapi seringkali keterbukaan itu perlu diimbangin pasangan kita siap mendengar keterbukaan. Nah kalau saudara nggak siap, ya, dan saya perhatikan itu butuh latihan apa? Komunikasi. Katakan bersama saya komunikasi. Ya saudara, salah satu masalah dalam timbulnya mendua hati adalah komunikasi. Sepasang suami istri suka ribut lalu saya tanya begini, Pak, Bu, di rumah suka ngobrol enggak?
Ya ngobrol Pak kalau ada hal-hal yang penting. Rubah sekarang. Jangan ngobrol kalau ada hal-hal yang penting, tapi yang penting ngobrol. Hal-hal yang tidak penting. Haleluya, saudaraku. Ya kan? Kalau ngobrol hal-hal yang penting biasanya tegang, serius, dan biasanya membutuhkan energi, membutuhkan satu emosi yang stabil. Karena apa? Karena hal-hal yang penting itu cenderung bisa membuat emosi, bisa membuat marah, bisa membuat tersinggung, bisa ya. Tapi lebih baik kita ngobrol hal-hal yang tidak penting. Tadi baru terima cerita lucu di WhatsApp, kita ketawa berdua, lalu kita lihat, oh di situ ada rumah makan baru, yuk kapan kita coba makan ke situ misalnya, ya kan? Ada hal-hal yang nggak penting, yang rasanya itu mau diomongin, mau nggak diomongin juga nggak ada masalah, tapi kalau itu dilakukan dengan sukacita, percayalah, itu membangun keintiman lewat komunikasi. Yang mengerti bisa katakan amin, saudaraku. Ya, nah kalau sudah hal itu solid, sudah menyatu, nggak perlu ada mendua hati, mentiga hati, memempat hati, nggak ada, saudaraku. Kenapa? Kenapa? Saya perhatikan tuh begini. Ada satu seminar hamba-hamba Tuhan. Dibuat supaya terjadi kesatuan hati di hamba-hamba Tuhan. Lalu panitia itu mulai memperhatikan. Begitu setiap pasangan dibuatkan candlelight dinner, ada lilin, sepasang suami istri bukan duduk rame-rame. Di sana juga ada meja sepasang hamba Tuhan, di sana juga semeja sepasang hamba Tuhan. Lalu diperhatikan oleh panitia. Begitu duduk, bukan saling menatap, bukan saling ngobrol, sibuk dengan handphonenya. Lalu panitia bilang, sesi yang kedua, itu ada meja, setiap suami-suami letakkan handphonenya di meja yang sebelah situ, yang istri-istri di sebelah situ. Dan silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing tanpa membawa handphone. Dan semua lakukan, setelah kembali duduk, ternyata semua kelihatan kehilangan pegangan. Jadi sekarang pegangan hidup itu handphone, saudaraku. Ya saudara ngasih Tuhan, kalau nggak ada itu rasanya tuh hidup itu kelimpungan ya saudaraku. Ya, nah saya percaya ada waktunya suami istri jangan pakai handphone, matikan handphone, ngobrol berdua. Karena kalau lagi asik tiba-tiba ada telepon, ada WA, itu akan terganggu. Dan saya sangat yakin dan percaya, mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Tetapi kesatuan hati bukan cuma tenang hidupnya, kesanalah Tuhan menemukan alasan untuk memerintahkan berkat-berkatnya pada kita. Amin, saudaraku. Ya, tenang hidupnya. Wah, ini jamnya sudah nol waktunya. Ya, saya agak cepat aja deh. Yang keempat adalah tetaplah berdoa. Ya, saudaraku, saya percaya ini sikap yang perlu ada dalam hidup kita, punya sikap yang selalu menantikan Tuhan, menguasai diri dalam segala hal, artinya ada penguasaan diri, pengendalian diri, tahu diri, bisa membawa diri kita, lalu jadilah tenang, dan saya mau percaya saudaraku, untuk jadilah tenang membuat saudara bisa berdoa. Karena itu hendaklah kamu saling, katakan bersama saya saling. Kita kehilangan budaya saling. Minta didoakan tapi enggan atau malas mendoakan. Ya, minta dimaafkan tapi sulit untuk memberi maaf. Nah saudaraku, saling. Istilah bertepuk sebelah tangan itu kalau tangan cuma nepuk gini, nggak dua-dua, nggak akan terjadi sesuatu. Nah saudaraku, saya percaya di dalam roh juga sedang dikembangkan budaya saling. Saling menghargai, saling mendoakan, saling memaafkan, ya, saling melayani dan sebagainya. Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, bukan cuma berdoa saja tapi saling supaya kamu sembuh. Mungkin sakit jasmani kita sehat, tapi mungkin hal-hal yang lain, rumah tangga kita, ekonomi kita dan sebagainya bisa sembuh. Doa orang yang benar, bukan doa yang benar. Doa orang yang benar. Ya, seringkali kan kita berpikir, aduh saya nggak bisa berdoa, kata-kata saya pendek. Saudaraku, saya nggak mau katakan seperti itu. Jadi, satu hari di sebuah KKR, ada WL-nya itu nyanyi begini. Bulirnya, sungguh hebat. Terjadi kesembuhan lawatan. Lalu jemaat bilang, tadi nyanyinya itu bukan bulirnya,
Dia bilang bulirnya aja sembuh apalagi bilurnya. Nah, jadi masalahnya bukan soal kata-kata saudaraku, tetapi adalah iman percaya kita kepada Dia. Doa orang yang benar bila dengan yakin, bukan cuma sekedar berdoa, harus yakin, harus dengan iman. Didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri.